Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan data energi ikatan. Suatu unsur atau senyawa kimia terbentuk melalui ikatan antar atom penyusunnya. Ikatan-ikatan antar atom ini memiliki nilai energi ikatan tertentu. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan kimia. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperoleh dari hasil pemutusan ikatan 1 mol senyawa dalam wujud gas. Energi ikatan rata-rata dihitung dari energi ikatan molekul senyawa yang memiliki beberapa struktur ikatan yang sama. Misalkan energi ikatan rata-rata CH pada senyawa CH4 itu merupakan nilai rata-rata dari 4 ikatan C dengan H pada senyawa CH4. Nah, di sini ditampilkan tabel beberapa nilai energi ikatan rata-rata. Nah, dari tabel ini nanti yang akan dipakai di dalam penentuan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Reaksi kimia pada dasarnya adalah proses penyusunan ulang atom-atom dalam molekul yang membentuk susunan molekul baru. Penyusunan ulang ini menyakup pemutusan dan pembentukan ikatan. Reaksi kimia terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Ikatan-ikatan pada reaktan akan putus dan terjadi ikatan yang baru pada produk. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dari selisih antara delta H pemutusan ikatan dengan delta H pembentukan ikatan. Sehingga bisa dirumuskan delta H reaksi adalah jumlah total energi pemutusan yang ada di ruas kiri zat reaktan dikurangi dengan jumlah total energi penggabungan atau produk yang berada di ruas kanan. Untuk memahaminya, sekarang kita perhatikan contohnya. Diketahui energi ikatan rata-rata dari CH 413 kJ per mol, O dengan O 495 kJ per mol, C dengan O 799 kJ per mol, O dengan H 463 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi dari reaksi pembakaran metana. Metana adalah senyawa CH4 bertemu dengan O2 karena pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi dengan setara. Jadi yang diminta reaksi pembakaran, berarti CH4-nya harus ketemu dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan, CH4, C-nya 1 sama, kemudian H-nya 4, H2O-nya kita kasih koefisien 2, maka O-nya kita samakan. Di kanan 2 ditambah 2 ada 4, maka koefisien O2 kita beri angka 2. Nah, agar lebih mudah di dalam menghitung di dalam CH4 ini ada berapa ikatan C dengan H, di dalam O2 ada berapa ikatan O dengan O, itu bisa kita gambarkan dengan rumus strukturnya. Ya. CH4 kita gambarkan kovalennya seperti ini. C dengan H ada sebanyak 4 kali. Kemudian O dengan O, ikatan rangkap di sini ada 2 karena koefisiennya 2. Kemudian CO2, berarti di dalam CO2 itu ada ikatan antara C dengan O sebanyak 2. 1, 2. Kemudian H2O, berarti ada ikatan H dengan O ada sebanyak 2. Koefisiennya 2, berarti nanti 4 H dengan O. Nah,
Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus bahwa delta H reaksi adalah jumlah total energi pemutusan dikurangi jumlah total energi pembentukan. Sehingga delta H sama dengan 4 kali C dengan H ditambah 2 kali O dengan O yang ada di ruas kiri dikurangi 2C dengan O dalam CO2 ditambah 4 O dengan H di dalam H2O. Kita masukkan angkanya 4 kali 4 13 ditambah 2 kali 4 95 dikurangi 2 kali 7 99 ditambah 4 kali 4 63. Diperoleh angkanya di ruas kiri 2642, di ruas kanan 3450. Sehingga delta H reaksinya ketemunya min 808 kJ. Harganya ketemu negatif, berarti reaksi ini eksoterm. Karena semua reaksi pembakaran itu adalah eksoterm. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu diketahui kalor penguraian dari 18 gram air adalah 242 kilokalori. Data energi ikatan O dengan O 500, H dengan H 436 kilokalori per mol. MR-nya dari air 18 yang ditanya, hitung energi ikatan rata-rata H dengan O pada senyawa H2O. Maka sebelum kita menuliskan persamaan reaksi penguraiannya, kita harus tahu dulu berapa mol dari H2O. Maka gramnya kita rubah ke mol, yaitu gram dibagi mr. 18 dibagi 18 ketemu 1 mol. Maka baru kita tulis persamaan reaksi penguraiannya. H2O kita tulis di ruas kiri karena reaksinya reaksi penguraian. Terurai menjadi H2 dan O2 karena O-nya di kiri 1, karena di sini yang terurai 1 mol. Maka O2-nya di ruas kanan kita beri koefisien setengah. Harga delta H-nya kita tuliskan 242 kilokalori per mol. Nah, kemudian kita tulis rumus strukturnya agar mudah. Dalam H2O berarti ada ikatan O dengan H, H dengan O sebanyak 2 karena HOH. Nah, kemudian H2, H dengan H, O2, O dengan O, kita beri koefisiennya setengah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Delta H reaksi sama dengan jumlah energi total di ruas kiri, pemutusan, dikurangi dengan jumlah energi total di ruas kanan, atau pembentukan. Nah, sehingga bisa kita tuliskan delta H Q dikurang K, K, ya, kiri dikurang kanan. Delta H-nya kita masukkan harganya 242. Di kiri ada 2H dengan O pada H2O. Kemudian di kanan ada H dengan H dan setengah O dengan O. Kita masukkan angkanya 242 sama dengan 2H dengan O. Ini yang kita cari nanti. H dengan H kita masukkan 436, O-nya 500 dikali setengah. Berarti 242 sama dengan 2 kali ikatan H dengan O dikurangi 436 ditambah 250. Berarti 246 sama dengan 2 H dengan O dikurangi 686. Kemudian ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti 242 ditambah 686 sama dengan 2 H dengan O. Berarti 928 sama dengan 2 ikatan H dengan O. Yang kita cari ikatan rata-rata, berarti H dengan O 1. Berarti H dengan O sama dengan 928 dibagi 2. Ketemu energi ikatan rata-ratanya. Untuk H dengan O berarti 464 kilokalori per mol. Demikian tadi pembahasan tentang penentuan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Di sini ada beberapa soal yang bisa dipakai untuk latihan.
Selamat berlatih, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar penentuan data reaksi berdasarkan data energi ikatan. Terima kasih, Assalamualaikum.